Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fauzi Akbar. Saya akan memaparkan topik atau uh, memaparkan penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini topik yang saya bahas itu mengenai bagaimana kebijakan persediaan mengenai bahan baku packaging kopi untuk produk dari Bandaran. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sebelah kiri ini bahwa air itu membutuhkan sebuah wadah untuk menahan volume air tersebut, atau mungkin gelas itu juga bisa untuk menahan kualitas dari air tersebut agar tidak tumpah. Nah, sama halnya di sebelah kanan ini bahwa kopi bubuk itu juga memerlukan yang namanya dus packaging atau apapun itu sebagai wadah untuk menahan bubuk kopi itu agar tidak tumpah. Selain itu juga perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya bahan baku packaging itu agar kopi ini bisa didistribusikan kepada entah itu supplier yang lain atau toko yang lain atau mungkin langsung ke konsumen. Nah, maka dari itu, jadi di sini masalah utama yang sering ada di perusahaan itu banyaknya jumlah pelanggan yang tidak bisa diprediksi sebuah perusahaan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di sebelah kanan itu ada plot permintaan. Jadi permintaan itu cenderung probabilistik atau uh, tidak bisa semua serba kemungkinan gitu. Si perusahaan itu tidak bisa mengetahui apakah permintaan itu beberapa tahun ke depan akan naik atau akan turun atau cenderung stabil. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis inventory sehingga tidak terjadi kekurangan produk maupun kelebihan produk. Nah, jadi di sini sebuah produk itu pasti kalau misalkan udah jadi itu akan dipasarkan kepada konsumen pastinya. Di sini bisa dilihat di sebuah toko, sebuah produk itu kalau misalkan produk tersebut habis, sedangkan dari demand itu masih tinggi, itu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya yang pertama, perusahaan akan mengalami kerugian profit tentunya, penjualan akan berkurang. Selain itu, perusahaan akan menerima yang namanya kurang kepuasan gitu dari masyarakat, dari pengguna itu sendiri gitu, karena uh, produk yang mereka inginkan ternyata habis dan itu akan mengakibatkan customer loyalty itu juga akan berkurang. Nah, maka dari itu bagaimana caranya perusahaan itu tidak kehabisan barang gitu. Nah, oleh karena itu solusi yang saya ambil di sini untuk kasus packaging kopi Bandaran ini karena sering out of stock dan juga kadang overstock, maka saya menggunakan metode min max. Jadi metode ini perusahaan bisa mengetahui seberapa sih banyak jumlah produk yang boleh disimpan di gudang atau seberapa juga minimumnya yang harus ada di gudang. Jadi intinya agar perusahaan itu tidak mengalami overstock maupun kekurangan produk. Nah, jadi di sini untuk tahapan dan juga hasil yang telah saya dapatkan selama penelitian itu, saya yang pertama itu membutuhkan data pemakaian bahan baku di tahun sebelumnya. Itu saya melakukan plotting data dan juga melakukan forecasting. Nah, hasil forecasting tersebut nantinya akan saya validasi menggunakan peta moving range di sebelah kanan. Nah, ini untuk melihat apakah data tersebut itu masih di dalam batas kendali atau tidak. Kalau misal masih di dalam batas kendali, itu berarti masih bisa digunakan. Nah, setelah itu saya masuk ke metode selanjutnya yaitu min max. Nah, di metode min max ini saya akan menghitung safety stock atau batas stok aman dari perusahaan dan juga minimum stok dan maksimum stoknya. Nah, apabila perusahaan itu sudah mencapai titik minimum, nah itu berarti perusahaan harus melakukan order lagi ke bahan baku yang untuk memenuhi uh, kebutuhan konsumen di periode mendatang. Nah, begitu saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.